Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andari Lisnawati dari kelas reguler A1. Di sini saya akan mempresentasikan progress report multimedia saya, tugas dari Prof Budi dan Prof Adi. Di sini saya menggunakan Android. Jadi nanti penempatan dalam pembelajaran, guru meminta siswa menggunakan HP Android sebagai medianya. Di sini saya akan menjelaskan media dari saya. Saya menggunakan HP Android. Kita masuk ke medianya. Di sini namanya adalah Segimat, di mana materi yang saya ambil itu adalah segi 4 dan segi 3 yang saya namakan sebagai Segimat. Tampilan awal dari menunya ini sudah menggambarkan dalamnya bahwa kita akan membahas yang namanya bangun datar. Kita masuk. Tampilan awal dari media yang saya buat, yang pertama di atas itu ada judul segi 4 dan segi 3. Ini untuk mendeskripsikan bahwa aplikasi ini nanti digunakan untuk materi ini. Dan ada tombol masuk, itu adalah ketika tinggal diklik ketika siswa akan memulai pembelajaran. Dan yang terakhir di paling bawah tidak lupa, karena ini adalah tugas dari perkuliahan saya kasih identitas bahwa ini adalah media pembelajaran matematika dari Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Kita mulai yang pertama, kita klik tombol masuk. Ketika tombol masuk diklik, judul segi 4 dan segi 3 ini tetap masih ada. Terus ada beberapa menu seperti profil, KIKD, apersepsi, materi, evaluasi, dan game. Nah, menu-menu inilah nanti yang akan dipergunakan siswa dalam pembelajaran. Aplikasi ini atau Segimat ini saya nanti rencananya dalam RPP akan saya gunakan pada pembelajaran. Jadi dari awal pembelajaran sampai nanti ada evaluasi. Nah, di sini pertama adalah profil. Profil ini adalah berupa profil dari saya sendiri, dari pembuat aplikasi ini. Ada nama, NIM, kelas, ada prodi, PTN, dan alamat serta nomor handphone lengkap saya. Selanjutnya KIKD, di sini ada kompetensi dasar. Saya mengambil kompetensi dasar 3.11 dan 4.11, yaitu mengkaitkan rumus keliling dan luas berbagi segi 4 dari persegi panjang, belah ketupat, jajar gendang, trapesium, layang-layang, dan segitiga. Selanjutnya adalah apersepsi. Ini nanti untuk memicu semangat peserta didik. Di sini cara penggunaan dari tombol apersepsi ini saya buat scroll ke bawah. Jadi peserta didik tidak perlu repot-repot mengetik tombol klik next atau bagaimana. Ini tinggal di scroll, ketika dia mau naik tinggal kembali. Lah, isi apersepsi ini berupa yang pertama ada sebuah gambar rumah, di mana peserta didik di sini diajak untuk mengenali bangun-bangun di sekitar mereka yang sebenarnya sudah mereka sering lihat, yang itu dia berhubungan dengan segi 4 maupun segi 3. Terus yang bawah ini ada contoh-contoh bentuk real dari segi 4. Ini ada pintu rumah, ketupat, itu adalah ketupat, layang-layang, dan langit-langit rumah yang berbentuk seperti segitiga. Nah, ketika menu apersepsi ini sudah selesai, peserta didik tinggal kembali ke menu back. Jadi di sini saya sengaja untuk tidak menampilkan icon-icon home, back, atau next, karena memudahkan peserta didik untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi tinggal scroll, terus nanti ketika mau dia kembali tinggal klik menu back pada HP. Nah, dan ketika dia kembali dari apersepsi langsung kembali ke menu awal. Yang menu keempat adalah materi.
Nah, di dalam materi ini ada beberapa menu. Menu ini adalah beberapa bangun segi 4 dan segi 3. Yang pertama ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga. Dan peserta didik tinggal klik. Sekarang persegi. Akan muncul gambar persegi. Ini ada dari pengertian persegi, sifat-sifat. Di sini sifat yang pertama memiliki 4 sisi sama panjang. Di sini sengaja saya buat warna yang berbeda-beda. Jadi ini untuk menunjukkan peserta didik dan mempermudah pemahamannya seperti AB. AB ini saya sisinya saya buat merah dan tulisan AB-nya juga berwarna merah. Begitu juga dengan BC biru. Ini juga biru, CD hijau, ini CB bukan CD, dan ini BA ungu. Sifat yang kedua juga sama, sudutnya sudut A merah, B biru, C coklat, dan D ungu. Terus ini menunjukkan diagonalnya. Selain untuk mempermudah, di sini saya kasih pewarnaan itu juga peserta didik supaya dia tidak rancu dengan pengertian sifat yang lainnya. Diagonalnya terus sampai simetri lipat dan simetri putar. Untuk simetri putar saya jabarkan bagaimana ketika dia diputar 90 derajat, diputar 180, titik-titik mana yang dia berubah, diputar 270 sampai dia bisa diputar 360. Terus yang terakhir di sini adalah rumus keliling dan rumus luas persegi. Sama dengan persepsi tadi, ketika sudah selesai di menu ini tinggal klik back. Tapi ketika peserta didik masih ada yang belum dipahami, tinggal di scroll ke atas ke bawah. Menu back ke persegi panjang hampir sama dengan persegi tadi, di scroll dengan warna-warna yang berbeda, sifat-sifatnya, simetri putar, simetri lipat, keliling, dan luas persegi panjang. Terus selanjutnya jajar genjang. Di sini sama sifat-sifatnya, terus sudutnya, terus tidak memiliki simetri lipat tapi punya simetri putar. Sama, ini saya tunjukkan ketika diputar sebanyak 180 derajat, titiknya menjadi ini 360 derajat. Dan yang terakhir adalah keliling jajar genjang luas persegi panjang. Selanjutnya trapesium. Untuk trapesium ini baru gambar dan judulnya saja. Ini progres saya baru sampai sini. Karena trapesium itu nanti ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku. Ini akan saya kembangkan lagi. Terus belah ketupat. Di sini belah ketupat, pengertian, sifat-sifatnya masih sama. Saya sesuaikan sisi dan warna sisi dan namanya. Ini masih simetri lipat, simetri putar, keliling belah ketupat, dan luas belah ketupat. Layang-layang, pengertian layang-layang, sifat dari layang-layang, terus sifat-sifatnya ini sengaja saya deskripsikan sesuai gambar karena kecenderungan siswa pasti lebih suka melihat gambar daripada membaca. Nah, ketika dia sudah tertarik, loh, ini tuh layang-layangnya kok ada titik putus-putus, ini maksudnya apa? Dia akan membaca. Terus keliling, layang-layang, dan rumus luas layang-layang. Yang terakhir adalah menu segitiga, tapi mohon maaf segitiga di sini belum saya kerjakan untuk progresnya, akan saya lanjutkan pengerjaannya. Oke, setelah menu materi ini sudah selesai, semua sudah dipelajari dan disampaikan oleh guru, beserta siswa sudah membaca, tinggal menu back. Maaf, bukan menu back tapi tombol back di HP masing-masing siswa. Setelah itu ke evaluasi. Nah, evaluasi di sini saya ingin mengukur HOTS dari siswa, yaitu khususnya di kemampuan pemecahan masalah. Jadi di sini saya kasihkan 7 butir soal uraian, di mana petunjuknya ada petunjuknya. Tulis lembar identitas diri Anda pada lembar jawaban. Nah, nanti
siswa tidak mengerjakan di aplikasi ini karena saya ingin melihat pemecahan masalahnya, jadi siswa nanti menuliskan jawaban uraiannya itu di buku masing-masing. Nah, petunjuk nomor 3, bacalah dan perhatikan soal dengan baik sebelum mengerjakan. Yang 4, jawaban dikerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. Yang 5, tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Saya ini menggunakan proses pemecahan masalah dari Polia, sehingga untuk penulisan diketahui dan ditanya itu akan mendapatkan skor. Jadi di sini saya kasih petunjuk, kerjakan soal dengan benar serta diberi kesimpulan di akhir jawaban. Nah, ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika sudah selesai nanti rencana saya siswa akan memoto jawabannya dan dikirim ke guru. Jadi jawabannya itu tinggal dikirim ke guru berbentuk foto atau scan dari siswa. Terus menu yang terakhir ini adalah game. Namun dalam sementara ini progres saya belum sampai game, akan saya kembangkan lagi. Masih ada beberapa menu yang masih kosong. Saya mohon untuk masukan dan bimbingan dari terutama Prof Budi dan Prof Adi serta teman-teman kelas reguler A1 Pasca Sarjana Universitas Semarang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.